cowok telat nih. Lari! Gak bisa lari kalian, nih. Sampai nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita. Sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan selamat, sehat walafiat. Amin. Hadirin yang berbahagia, saya Nanti Alatwanisa Andromeda dan rekan saya Kenny Valentino mengucapkan selamat datang dalam acara latihan dasar kepemimpinan 2020 dengan tema meningkatkan karakter kepemimpinan mahasiswa baru yang berwawasan luas dalam mengambil keputusan. Suatu kebanggaan bagi kami dapat berkesempatan menjadi pemandu acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali jalannya acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian materi. 3. Penutup. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita jargon terlebih dahulu. LDK 2020 membentuk generasi cerdas untuk sipil yang berkualitas. Kami umumkan untuk para peserta latihan dasar kepemimpinan 2020, jangan lupa untuk mencatat materi yang diberikan dalam buku angkatan dan dapat dikumpulkan di akhir acara. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi tentang himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Sofiq Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala selaku moderator pada hari ini. Untuk materi pertama akan ada materi tentang himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil yang akan disampaikan oleh saudara Sofiq Rifki. Kepada saudara Sofiq Rifki, saya persilakan. Terima kasih waktunya kepada Mbak Lala selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa baru tahun 2020 jurusan teknik sipil Universitas Negeri Malang.
Meskipun seperti yang kita tahu bahwasanya tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi kita, mengingat negeri ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Dengan kondisi yang sekarang, harapannya tidak mengurangi semangat teman-teman semua untuk senantiasa berproses dan berprogres dalam menimba ilmu dan pengalaman untuk bekal kemudian hari. Dan semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kelancaran dan kesehatan selalu dalam beraktivitas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohiul Rifki, asal dari Tuban, Jawa Timur. Saya mahasiswa S1 Teknik Sipil UM angkatan 2018. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi pengenalan himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi. Himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu HMJTS atau yang biasa disebut HMS, HMS merupakan himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil yang berada di tingkat jurusan atau bisa disebut badan eksekutif mahasiswa yang berada di tingkat jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan mahasiswaan sesuai dengan jurusan Teknik Sipil UM. Jadi apabila HMJTS UM, yaitu sebagaimana himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil yang berada di Universitas Negeri Malang. Yang kedua, lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada visi, yang mana visi dari HMJTS UM mewujudkan HMJTS UM yang solid, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta sebagai wadah pengembangan potensi mahasiswa. Jadi kalau di HMJTS UM sendiri, di sini kita sangat menjunjung tinggi solidaritas, terutama dalam kekeluargaan. Karena asas sifat kekeluargaan, jadi selain profesionalitas dalam bekerja ataupun berprogres, kita di sini juga menjunjung tinggi kekeluargaan. Dan sebagaimana seperti kita tahu, apabila kekeluargaan kita semakin baik, maka profesionalitas kerja kita juga akan semakin baik. Berikutnya yaitu ada misi, yang mana misi dari HMJTS UM terdapat 5 misi. Yang pertama, menjadikan mahasiswa jurusan Teknik Sipil UM yang memiliki pemikiran kritis dan inovatif, serta memiliki kemampuan akademis yang dapat berguna dalam dunia kerja. Yang kedua, menjadikan mahasiswa jurusan Teknik Sipil UM berjiwa kepemimpinan yang tinggi, berkarakter, serta bertata krama, baik dalam kehidupan di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas. Yang ketiga, mewadahi serta mengembangkan bakat dan minat mahasiswa jurusan Teknik Sipil UM. Ini terwujudnya mahasiswa yang mampu berkompetisi di bidang akademik maupun akademik. Berikutnya, menjadikan warga jurusan Teknik Sipil UM yang bersatu dalam rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Yang terakhir, mewujudkan lingkungan mahasiswa jurusan Teknik Sipil UM yang nyaman serta memiliki jiwa kekeluargaan yang tinggi. Nah, dari kelima misi ini, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, 5 misi ini diambil dari kelima bidang yang terdapat di HMJTS UM, yaitu ada bidang penalaran dan keilmuan, bidang pengabdian masyarakat, bidang kesejahteraan, bidang bakat dan minat, yang terakhir bidang keorganisasian dan kepemimpinan. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Untuk struktur HMJTS UM sendiri bisa dilihat pada slide, yang mana untuk struktur tertinggi dipegang oleh ketua himpunan dan dipegang oleh kedua jajarannya, yaitu sekretaris umum himpunan dan bendahara umum himpunan, yang mana ketiga peran ini merupakan peran dalam bagian pengurus harian atau BPH. Selanjutnya, BPH ini akan menaungi 5 bidang. 5 bidang tersebut antaranya yang pertama, bidang penalaran dan keilmuan, yang kedua bidang keorganisasian dan kepemimpinan, bidang kesejahteraan, bidang bakat dan minat, bidang pengabdian dan masyarakat. Berikutnya, struktur HMJTS UM. Struktur HMJTS UM yang teratas dipegang oleh ketua himpunan dengan jajarannya, yaitu ada sekretaris umum dan bendahara umum. Untuk ketua HMJTS periode 2020 ini, yaitu saya sendiri, Muhammad Sohiul Rifki. Untuk sekretaris umum, Nabila Nur Azizah. Untuk bendahara umum, Rizky Thomas Jordan. Dan di bawah struktur BPH atau Badan Pengurus Harian, terdapat 5 bidang, yang mana untuk bidang penalaran dan keilmuan diketuai oleh Faristi Ismail Hasan, bidang keorganisasian dan kepemimpinan diketuai oleh Raul Amir, bidang kesejahteraan diketuai oleh Regi Wahyu, bidang bakat dan minat diketuai oleh Yosef Rinoreswara, dan bidang pengabdian masyarakat diketuai oleh Yolanda Febrian. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, mungkin untuk tugas-tugasnya sendiri, ketua himpunan yaitu bertugas tanggung jawab pada himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UM,
serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pengurus himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil UM. Dan untuk sekretaris umum sendiri, yang pertama sama dengan ketua himpunan, yaitu bertanggung jawab kepada himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil UM. Dan yang kedua, memberikan pengarahan kepada pengurus HMJDAS dalam hal administrasi atau persuratan. Yang ketiga, yaitu bendahara umum. Untuk tugas bendahara umum sendiri, yang pertama juga masih sama, yaitu bertanggung jawab kepada himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil UM. Dan yang kedua, memberikan pengarahan kepada pengurus HMJDAS UM dalam hal administrasi keuangan. Dan untuk tugas dari ketua bidang sendiri, dari setiap semua ketua bidang memiliki tugas yang sama, yaitu berperan penting dalam bidang atau sebagaimana pemimpin di bidang tersebut, yaitu bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh setiap bidangnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai bidang yang terdapat di HMJDAS-UM. Yang pertama yaitu ada bidang penalaran dan keilmuan. Nah, untuk bidang penalaran dan keilmuan sendiri, seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk ketua bidangnya sendiri dipegang oleh Fariski Ismail Hasan. Kemudian sekretaris bidang dipegang oleh Fitrotin Ainia, bendahara di bidang dipegang oleh Cahyana Alfionika, dan untuk ketua divisi bidang penelitian dan inovasi dipegang oleh Ali Fiyu Al-Akbar, ketua divisi bidang karya tulis ilmiah dipegang oleh Ali Saudia Lidal M, ketua divisi pelatihan dan perlombaan dipegang oleh Nurani. Dan setiap divisi memiliki staf yang mana seperti tertera pada slide yang ditampilkan. Untuk tugas ataupun fungsi bidang penalaran sendiri, yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan atau pengembangan inovasi untuk kemajuan jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Selain fungsi tersebut, bidang penalaran juga masih memiliki fungsi yang lain, yaitu menampung prestasi dari setiap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Teknik Sipil dan mengembangkan penelitian tersebut. Nah, untuk berikutnya yaitu program kerja yang dilakukan oleh bidang penalaran dan keilmuan, seperti yang tertera pada slide. Untuk bidang penalaran dan keilmuan sendiri telah melakukan program kerja yaitu pelatihan PKN, yang mana pelatihan PKN ini ditujukan untuk mahasiswa agar mampu memahami apa itu PKN dan bagaimana cara menyusun PKN dengan baik dan benar. Yang mana untuk PKN ini nantinya akan dikembangkan, insya Allah hingga mahasiswa lanjut ke Timnas. Yang berikutnya yaitu ada KJI dan KBGI. Nah, untuk KJI dan KBGI sendiri, bagi teman-teman yang belum tahu, KJI KBGI ini merupakan kompetisi jembatan Indonesia dan kompetisi bangunan gedung Indonesia yang diselenggarakan oleh TV, yang mana KJI KBGI ini merupakan lomba bergengsi di bidang keteknik sipilan, terutama di bidang bangunan gedung dan di bidang jembatan. Nah, harapannya dengan kita mengadakan pelatihan KJI KBGI dan kita memanajemen teman-teman yang ingin ikut ke KJI KBGI, harapannya dapat menjadikan sebuah prestasi membanggakan buat jurusan Teknik Sipil UM. Nah, berikutnya, selain kegiatan tersebut, ada lagi kegiatan kuliah tamu. Nah, kuliah tamu di sini dari kita akan mengundang pemateri-pemateri yang relevan di bidangnya masing-masing. Nah, pemateri-pemateri ini nantinya akan menyampaikan, memaparkan materi-materi yang penting, terutama di bidang keteknik sipilan, yang mana dapat berguna buat teman-teman semua agar dapat memahami sebagaimana lebih lanjut tentang dunia teknik sipilan. Dan harapannya dengan kegiatan ini membuka wawasan penting buat teman-teman semua yang mungkin sebelumnya kurang tahu ataupun belum tahu mengenai dunia teknik sipilan. Nah, selain 3 program kerja tadi, di bidang penalaran juga telah melaksanakan seminar nasional. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin untuk seminar nasional sendiri, kita telah mengadakan selama tahun-tahun ya, terutama waktu kondisi pandemi COVID-19 kemarin. Alhamdulillah, meskipun kita terhalang oleh jarak dan kita hanya mengandalkan koneksi ataupun media virtual, tetapi alhamdulillah kita telah berhasil menyelenggarakan webinar nasional, yang mana webinar nasional ini diikuti oleh berbagai institusi di seluruh Indonesia, tidak hanya terlepas di Jawa Timur ataupun Pulau Jawa saja, tetapi juga di seluruh Nusantara. Dan seminar nasional ini merupakan event yang sangat bergengsi ataupun event penting di bidang penalaran dan keilmuan. Selain seminar nasional, untuk bidang penalaran sendiri, rencananya ingin mentargetkan yaitu sebuah kegiatan National Market Competition, yang mana National Market Competition ini sasarannya akan ditujukan untuk teman-teman siswa SMA sederajat. Tujuan dari National Market Competition ini
sebenarnya juga sama. Kita ingin dari teman-teman itu meskipun di tingkat SMA sederajat, kita ingin tahu gimana sih perkembangan teman-teman ini mengenai dunia kedisiplinan, yang mana dikembangkan ke dalam market. Berikutnya kita akan lanjut ke bidang organisasi dan kepemimpinan. Bidang organisasi kepemimpinan sendiri seperti yang tadi di bidang penalaran juga terdapat ketua bidang, yang mana untuk ketua bidang sendiri yaitu dipegang oleh Raul Amir Khan. Untuk sekretaris bidang ada Reza Rendang Aruf, bendahara bidang ada Raffi Hidayanto. Terus kemudian untuk ketua divisi internal ada Muhammad Faras Iswantoro. Untuk ketua divisi eksternal ada Muhammad Reza dan Masari. Untuk divisi media dan informasi ada Ahmad Maulid dan pada setiap divisi masing-masing terdapat staf divisi yang mana seperti tertera pada slide. Mungkin sebelum kita lanjut ke program kerja ya, sekedar info aja buat teman-teman, bidang organisasi dan kepemimpinan ini mempunyai tugas atau wewenang yaitu mampu mencetak mahasiswa jurusan teknik sipil yang berjiwa kepemimpinan tinggi dan mampu mengkoordinasi dengan baik di dalam ataupun di luar kampus. Jadi untuk bidang organisasi dan kepemimpinan ini lebih gimana sih caranya kita dapat mengkaderisasi seseorang yang dapat menjadi seorang pemimpin atau mempunyai jiwa leadership. Selanjutnya kita masuk ke program kerja bidang keorganisasian dan kepemimpinan. Yang pertama ada studi excursion, yang mana pada tahun lalu kita sudah SE atau studi ekskursi ke proyek LRT di Jabodetabek. Yang kedua ada lokakarya atau sosialisasi program kerja, yang mana di sini dilakukan di awal kepengurusan, bertujuan untuk mengenalkan ataupun mencanangkan suatu program kerja yang akan kita laksanakan di satu periode ke depan. Selanjutnya yaitu ada diklat. Nah, diklat ini dilakukan atau dengan tujuan untuk mendiklat calon pengurus baru. Kemudian ada open recruitment. Nah, di sini momen di mana teman-teman semua bisa bergabung ataupun teman-teman semua bisa mendaftar ke himpunan, yang mana nantinya ketika lolos teman-teman akan diseleksi lebih lanjut lagi dan akan menjadi pengurus himpunan untuk periode ke depannya. Setelah itu ada latihan dasar kepemimpinan. Nah, latihan dasar kepemimpinan ataupun LDK ini merupakan kegiatan yang selalu kita jalankan setiap tahun, yang mana untuk LDK sendiri ditujukan untuk mahasiswa, terutama mahasiswa baru, agar mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, yang mana seperti yang sekarang kita laksanakan, meskipun di kondisi pandemi COVID-19, tetapi alhamdulillah masih dapat kita laksanakan di kondisi yang seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bidang yang ketiga, yaitu ada bidang kesejahteraan. Untuk bidang kesejahteraan sendiri, memiliki tugas ataupun wewenang, yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mensejahterakan seluruh mahasiswa jurusan teknik sipil Universitas Malang, dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa-jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa jurusan teknik sipil di Universitas Malang. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini merupakan struktur bidang yang terdapat di bidang kesejahteraan. Yang pertama, ketua bidang diketuai oleh Regi Wahyu Pramana Wijaya, kemudian sekretaris bidang oleh Dwi Egina Ali Putri, bendahara bidang dipegang oleh Octavia Dianita S, untuk ketua divisi internal dipegang oleh Aditya Pratito, untuk ketua divisi Advosesma dipegang oleh Muhammad Iqbal Rafi, dan untuk ketua divisi kewirausahaan dipegang oleh bisa dilihat pada slide bahwa di setiap divisi ada staf, yang mana staf ini terdapat di setiap divisi masing-masing. Jadi semua bidang di bawah yang diketuai oleh divisi, yang mana ada divisi itu bakalan ada stafnya, seperti yang dilihat pada slide yang ditampilkan. Nah, untuk program kerjanya sendiri, yang pertama yaitu ada dialog jurusan, yang mana dialog jurusan ini apa sih? Nah, dialog jurusan ini sebagai media buat teman-teman semua, teman-teman mahasiswa jurusan teknik sipil UM untuk menyalurkan aspirasinya yang mana akan ditampung dan juga akan ditanggapi oleh pihak jurusan langsung. Nah, jadi misal teman-teman ada aspirasi apa nih, pengen di jurusan teknik sipil, pengen ada nanti. Nah, teman-teman nanti bisa mengaspirasikan itu, mensuarakan itu ketika di dialog jurusan. Nah, di dialog jurusan sendiri nanti kita akan mengadakan juga. Jadi ditunggu aja ya buat teman-teman semua, di dialog jurusan mungkin bisa ikut. Selanjutnya yaitu ada pelatihan MTQ. Tujuan dari pelatihan MTQ sendiri sebenarnya karena mengingat
Universitas Negeri Malang ini alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir kita selalu menjadi juara di MTQ-MN nasional. Nah, dengan harapannya dilakukan pelatihan MTQ dari Dasper ini bisa mempersiapkan lagi buat teman-teman semua untuk dapat prestasi di bidang MTQ sampai ke depannya. Jadi kita siapkan benar-benar dari dasar, dari jurusan, dan nanti akan ditindaklanjuti lagi dari fakultas dan akan diteruskan lagi oleh universitas. Nah, selanjutnya ini ada arak-arakan. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa baru yang mungkin di semasa SMA sederajatnya ya, mungkin sering mendengar apa itu arak-arakan. Nah, kalau arak-arakan di sini sendiri, ini ditujukan untuk apresiasi ke kakak tingkat ataupun mas mbak ataupun kakak-kakak yang lulus ketika wisuda. Nah, dengan arak-arakan ini disinilah momen solidaritas kita terbangun, kekeluargaan kita terbangun di jurusan teknik sipil, terutama di Universitas Negeri. Ya, selanjutnya ada bidang bakat dan minat. Nah, bidang bakat minat ini memiliki fungsi ataupun tugas juga, yang mana yang pertama bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang mewadahi bakat dan minat warga sipil UM dalam bidang seni dan olahraga. Yang selanjutnya juga melaksanakan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan potensi warga sipil UM di bidang teknik sipil itu sendiri. Nah, bisa dilihat pada slide seperti untuk bidang di awal-awal tadi. Di sini di bidang bakat dan minat untuk ketua bidang dipegang oleh Yusuf Rindureswara, untuk sekretaris bidang dipegang oleh Abida Amadea, untuk bendahara bidang dipegang oleh Nova Isra Murima, untuk ketua divisi senor. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu apa itu senor itu merupakan singkatan dari seni dan olahraga. Jadi untuk ketua divisi senor sendiri ada Dihar Alfian Paramesti, untuk ketua divisi PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa ada Mira Nova. Di bawahnya lagi terdapat staf-staf yang ada pada setiap divisi. Nah, berikut merupakan program kerja dari bidang bakat dan minat. Untuk bidang bakat dan minat sendiri, karena kita bergerak di seni olahraga dan pengembangan sumber daya mahasiswa, jadi mungkin untuk program kerjanya lebih cenderung gimana sih caranya biar di sipil ini kita bisa ngembangin potensi teman-teman ini di bidang seni, olahraga, ataupun di pengembangan. Nah, yang pertama yaitu di pelatihan software. Pelatihan software sendiri ini sebenarnya ada beberapa macam ya, mulai mungkin dari SAP, ETA, Tekla, dan sebagainya. Nah, dengan diadakannya pelatihan software ini diharapkan buat teman-teman mahasiswa jurusan teknik sipil dapat tahu dan gimana sih cara menjalankan software yang berguna di bidang keteknik sipilan. Soalnya ini bakalan menunjang banget buat teman-teman semua nanti juga di dunia pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada inaugurasi. Inaugurasi sendiri ini merupakan puncak dari kegiatan mahasiswa baru, yang mana dilakukan di akhir periode ataupun di akhir kegiatan-kegiatan mahasiswa baru. Untuk civil futsal competition sendiri, civil futsal competition ini kita laksanakan dengan tujuan sebagaimana karena olahraga itu perlu ya. Jadi di CFC ini kita harapannya buat teman-teman di sipil ini tetap gimana sih biar tetap sehat, bisa tetap bugar. Nah, kita kasih sih pada civil futsal competition ini sebagaimana untuk bentuk dari bidang bakmik ini buat mewadahi teman-teman yang suka di bidang futsal. Nah, untuk yang keempat ada lomba poster. Untuk lomba poster sendiri, sebelumnya kita melaksanakan lomba poster ini di kondisi offline, yang mana untuk lomba poster sendiri terdapat kameranya juga. Jadi setelah dari peserta mendaftar, kemudian kita seleksi dan posternya terpilih nantinya bakalan dipamerin. Tapi karena untuk tahun ini kita dilanjutkan COVID-19, jadi untuk lomba poster sendiri kita alihkan ke lomba poster online. Nah, untuk berikutnya ini ada Construction Management Competition dan Green Concrete Competition. Nah, dua lomba ini merupakan lomba tingkat nasional ya, yang telah kita adakan juga di tahun ini karena kondisi COVID, jadi kemarin kita adakan di sekitaran bulan lalu. Nah, di sini tujuannya kita mengadakan lomba seperti ini sebagaimana juga untuk gimana sih cara pengembangan potensi pengembangan mahasiswa ini di bidang teknik sipilan. Yang mana untuk kedua lomba ini merupakan lomba yang sudah bisa dibilang lomba-lomba taraf nasional yang banyak diminati juga oleh berbagai institusi di luar. Alhamdulillah untuk kedua lomba ini meskipun
kemarin kita melaksanakan di kondisi pandemik dengan virtual, tapi tidak memutus semangat teman-teman mahasiswa di luar sana untuk dapat ikut. Jadi alhamdulillah di tahun ini untuk kedua lomba ini masih dapat terlaksanakan meskipun di kondisi pandemi COVID-19. Nah, berikutnya ada bidang pengabdian masyarakat. Untuk bidang pengabdian masyarakat sendiri, itu memiliki tugas dan fungsi seperti bidang-bidang lainnya. Pertama, bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan luar, serta mewadahi inisiatif mahasiswa dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, untuk bidang pengabdian masyarakat bisa dilihat pada slide, bahwasanya juga memiliki struktur bidang yang sama dengan yang lain. Yang pertama ada ketua bidang yang dipegang oleh Yolanda Febrian, untuk sekretaris bidang dipegang oleh Ima Safitri, untuk bendahara bidang dipegang oleh Elma Muhajir, terus untuk ketua divisi pengabdian dipegang oleh Renal Ageng Hidayat, untuk ketua divisi kemasyarakatan dipegang oleh Fatur Rasi, dan untuk staf setiap divisi seperti yang tertera pada slide. Nah, berikut merupakan program kerja dari bidang pengabdian masyarakat, yang mana yang pertama bedah perpus. Nah, bedah perpus ini merupakan kegiatan yang mana kita sebagai orang sipil, kita ingin nih mengimplementasikan ilmu kita ke dunia luar, terutama ke kemasyarakatan. Nah, dengan diadakannya bedah perpus ini, di sini kita bareng-bareng dari pihak himpunan, dari teman-teman mahasiswa sipil yang lain juga, kita gotong royong buat benahin perpus atau renovasi perpus. Nah, alhamdulillah pada tahun lalu untuk bedah perpus sendiri sudah terlaksana, dan sampai sekarang juga hitungannya masih berjalan dengan lancar. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, untuk bedah perpus ini sendiri bisa dicek di IG-nya CNE atau Jabar Nur Education, yang mana ini merupakan program dari bidang pengabdian kemasyarakatan di bidang bedah perpus. Untuk selanjutnya itu ada donor darah. Nah, donor darah sendiri ini tujuannya apa sih dilakukan donor darah? Sebenarnya di sini karena bergerak di bidang pengabdian dan kemasyarakatan ya, jadi donor darah ini dibuat bertujuan untuk kita selaku mahasiswa gimana sih kontribusinya terhadap terutama ke pihak PMI, Palang Merah Indonesia, yang mana seperti kita tahu pasokan darah di Indonesia ini sangat berkurang ya, sangat kurang banget. Nah, dengan diadakannya donor darah ini secara langsung kita benar-benar membantu dari pihak PMI gimana sih kontribusi kita untuk tidaknya bisa ikut andil dalam aksi donor darah. Nah, dengan diadakannya donor darah ini, ya alhamdulillah di tahun-tahun sebelumnya juga kita antusias dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa lumayan banyak ya, tidak terkecuali dari Pilada, tapi dari fakultas lain ataupun warga UM yang lain pun ikut turut dalam donor darah. Nah, berikutnya kita lanjut ke komunitas. Komunitas ini merupakan komunitas yang berada di jurusan Teknik Sipil UM. 5 komunitas ini masuk ke subdivisi tiap bidang yang berada di HMJTS UM, sehingga 5 komunitas ini berada di bawah naungan HMJTS UM. Nah, pada pojok kiri atas, yang pertama yaitu ada komunitas yang bernama Civil Care, yang mana Civil Care ini merupakan komunitas yang bergerak di ranah sosial yang bertujuan untuk mewadahi kepedulian mahasiswa Teknik Sipil UM terhadap sesama, baik kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat. Berikutnya yaitu ada Sivilustik. Nah, Sivilustik ini merupakan komunitas yang mewadahi mahasiswa aktif jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang yang berpartisipasi dalam pengembangan kemampuan di bidang musik. Berikutnya yaitu Civil Fans. Nah, Civil Fans ini merupakan komunitas pendukung atau supporter dari mahasiswa Teknik Sipil UM yang selalu mendukung kegiatan ataupun event mahasiswa Teknik Sipil baik di bidang perlombaan maupun bidang yang lain. Nah, berikutnya yaitu ada delegasi FKMDSI UM. Nah, untuk FKMDSI sendiri atau Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia adalah wujud dari semangat mahasiswa Teknik Sipil Indonesia untuk beraktivitas, menuangkan ide dan aspirasinya dalam suatu wadah. Dengan keanggotaan sejumlah 17 wilayah dari 281 institusi yang tersebar di seluruh Indonesia atau di seluruh tanah air. Nah, yang terakhir ini ada workshop imersif. Workshop imersif ini adalah suatu komunitas yang mewadahi seluruh mahasiswa Teknik Sipil UM yang ingin mengembangkan diri di bidang keteknik sipilan guna memajukan jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Nah, 5 komunitas tadi merupakan komunitas yang berada di jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Jadi buat teman-teman semua nantinya bisa bergabung di komunitas tersebut. Nah, mungkin mengingat
Sebelum kita sudahi materi kali ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman mahasiswa baru jurusan Teknik Sipil tahun 2020, mana sih keseruan dan kekeluargaan di HMJTS Islam sendiri. Nah, kita akan sedang melaksanakan suatu kegiatan. Untuk itu, monggo bisa disimak cuplikan video berikut ini. Tadi pagi makan bakwan. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yang seperti yang telah teman-teman tonton pada video tersebut, itu merupakan after movie dari kegiatan kami, yaitu kuliah tamu yang telah diselenggarakan di awal tahun 2020. Nah, video tersebut merupakan gambaran dari bagaimana sih keseruan dan kekompakan kami ketika kami melakukan persiapan hingga pelaksanaan suatu kegiatan. Di sisi lain, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang terdapat di HMJTS UN, di mana semua kegiatan tersebut akan menambah wawasan teman-teman semua, serta yang pasti akan meningkatkan soft skill dan hard skill diri kita masing-masing. Mengingat akan keterbatasan waktu, semoga materi kali ini dapat menjadi berkah dan tauladan kita semua, terutama untuk teman-teman mahasiswa baru untuk dapat berproses dan berprogres ke depannya. Pesan saya, jangan takut untuk berorganisasi, karena sebenarnya organisasi itu memudahkan. Saat organisasi itu menyulitkan, kesalahan sebenarnya ada pada cara kita menempatkan diri kita pada organisasi tersebut. Murid, ikut guru, hiduplah untuk memberikan manfaat pada sekeliling. Saya Info Yuriki mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan pada penyampaian kali ini. Saya tunggu partisipan teman-teman mahasiswa 2020 untuk dapat bergabung pada himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, Sipil Number 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Sadikur yang telah menyampaikan materi himpunan. Berikutnya akan saya bacakan kesimpulan dari materi himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil. Himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil sendiri merupakan himpunan mahasiswa yang bergerak di jurusan Teknik Sipil. Himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil diketuai oleh seorang ketua himpunan dan didampingi oleh sekretaris umum dan bendahara umum. HMJTS UN memiliki 5 bidang yang diketuai oleh seorang ketua bidang dan memiliki divisi yang diketuai oleh ketua divisi. HMS memiliki 5 komunitas, yaitu Civil Care, Civil Ustik, Delegasi MTSI UM, Workshop Immersive, dan Civil Fans. Yang mana kelima komunitas tersebut
berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. Sekian materi Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil pada kali ini. Terima kasih kepada saudara saya yang telah menyempatkan waktunya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja melanjutkan materi kedua, yakni penyampaian materi tentang FKM TSI, Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia, yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang FKM TSI yang akan disampaikan oleh Saudara Rehan yang merupakan Koordinator Subwilayah Mapastar. Untuk Saudara Rehan, saya persilahkan. Oh iya. Terima kasih sebelumnya dari teman-teman UM. Oke, PPT udah masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nasari. Saya selaku Koordinator Subwilayah Mapastar atau biasa singkatan dari Malang Pasuruan Blitar. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk mensosialisasikan FKM TSI di ranah Universitas Negeri Malang. Selamat datang teman-teman di narasi FKM TSI wilayah 9 Jawa Timur. Apa itu narasi? Narasi yaitu pengenalan workshop sosialisasi FKM TSI Regional 9 Jawa Timur. Mawayu Hayuning Bawono. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mahasiswa Teknik Sipil Indonesia menyatakan sepakat membentuk media atau wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Teknik Sipil Indonesia untuk mewujudkan sikap yang mandiri dan profesional. Deklarasi Bandung, 24 Desember 1987. Kenapa tadi saya di awal langsung deklarasi? Jadi ceritanya nih teman-teman, dulu abang-abang kita pada saat sebelum FKM TSI terbentuk, itu teman-teman abang-abang kita teknik sipil di salah satu wilayah di Bandung itu mengalami kesulitan. Jadi mereka berinisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut secara berkelompok. Gimana caranya? Mereka membentuk suatu wadah. Wadah itu berupa yang sekarang kita kenal yaitu FKM TSI sendiri. Apa itu FKM TSI? FKM TSI itu Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Next. FKM TSI adalah organisasi kemahasiswaan teknik sipil atau organisasi kemahasiswaan pada program studi teknik sipil yang diakui oleh masing-masing perguruan tinggi. FKM TSI dideklarasikan pada tanggal 24 Desember 1987 di Bandung dan disahkan pada tanggal 1 Maret 1989 di Jakarta dan untuk waktu yang tidak ditentukan. FKM TSI berasaskan Tridharma Perguruan Tinggi. FKM berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi FKM TSI ini dari semua mahasiswa teknik sipil di Indonesia atau di seluruh universitas di Indonesia itu pasti ada FKM TSI. Mereka tergabung di FKM TSI karena ini adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat independen atau nasional. FKM TSI sendiri itu dideklarasikan di Bandung dan disahkan pada tanggal 1 Maret di Jakarta dan untuk waktu yang tidak ditentukan. Kenapa tidak ditentukan? Jadi kita tidak tahu kapan berakhirnya organisasi ini. Jadi semoga teman-teman bisa melanjutkan perjuangan abang-abang kita yang telah mendirikan organisasi kita. FKM TSI berasaskan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasti dong kalian mahasiswa pasti tahu apa itu Tridharma Perguruan Tinggi. FKM TSI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar. Ya tentu saja kita organisasi yang didirikan di Indonesia. Jadi harus berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Next. Lambang FKM TSI. Kita mempunyai lambang yang berada di pojok kiri
Dada kiri lebih tepatnya, itu ada maknanya. Kenapa lambang ini bisa dibuat? Jadi di lambang ini ada 4 arah panah yang bermakna mahasiswa teknik sipil yang berasal dari berbagai penjuru untuk berkumpul di satu wadah, yaitu FMTSI. Piramida tampak atas bermakna konstruksi, bulatan atau lingkaran melambangkan dunia. Untuk dari warna sendiri, warna hitam melambangkan keabadian dan kedalaman ilmu, warna merah melambangkan keberanian, warna biru melambangkan wawasan dan intelektualitas, warna putih melambangkan kesucian, warna merah dan hitam melambangkan kebesaran teknik, warna kuning melambangkan profesi insan teknik sipil. Next. Sifat FKMTSI. FKMTSI adalah suatu wadah pada tingkat nasional bagi HMS atau HMTS seluruh Indonesia. HMS yaitu Himpunan Mahasiswa Sipil atau Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Terus untuk yang kedua, FKMTSI bersifat independen dan ilmiah, di mana setiap kegiatannya turut membantu pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa FKMTSI bersifat independen dan ilmiah? Karena FKMTSI sendiri kita tidak bernaung di salah satu organisasi ataupun salah satu media. Jadi FKMTSI itu bersifat independen, berdiri sendiri, sesuai dengan mahasiswa teknik sipil itu sendiri. Dan kenapa bersifat ilmiah? Kita menjunjung tinggi apa itu Tridharma. Jadi ilmiah itu dalam artian di sini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah, kita sharing-sharing, kita melakukan proker yang berhubungan dengan keilmiahan teknik sipil. Dan yang ketiga, FKMTSI bukan merupakan organisasi sosial politik serta tidak menjalankan politik praktis. Fungsi FKMTSI. FKMTSI berfungsi sebagai wadah komunikasi, pemersatu, dan kegiatan yang bersifat ilmiah bagi mahasiswa teknik sipil seluruh Indonesia. Next. Dan tujuan FKMTSI sendiri itu yang pertama menyatukan persepsi dan pemikiran tentang dunia teknik sipil di Indonesia. Jadi dalam artian di sini kita mengharapkan output yang sama dari mahasiswa teknik sipil di seluruh Indonesia dan di seluruh universitas manapun. Dan yang kedua, mengambil bagian dan berperan aktif dalam setiap usaha pembangunan nasional. Kita sebagai mahasiswa teknik sipil, kita sebagai insan cendekiawan, itu kita harus berperan dalam pembangunan nasional. Kenapa? Karena kita dalam artian kasar gini deh, kita menganalisis pembangunan ini benar apa enggak, kita pembangunan ini dibutuhkan apa enggak, seperti itu kasarnya. Dan untuk yang ketiga, meningkatkan kiprah mahasiswa teknik sipil untuk mewujudkan sifat mandiri dan profesional. Ya tentu saja output dari mahasiswa teknik sipil itu sendiri, yaitu kita berharap output dari mahasiswa ini itu mempunyai sifat mandiri dan profesional. Usaha-usaha FKMTSI. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan disiplin ilmu keteknik sipilan secara berkala. Yang kedua, secara aktif turut serta menyumbangkan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif serta bersifat membangun. Yang ketiga, membentuk media informasi dan komunikasi mahasiswa teknik sipil Indonesia. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi dan badan lain dalam lingkup keteknik sipilan. Dan yang kelima, merealisasikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari kegiatan FKMTSI kepada masing-masing wilayah. Usaha ini tentu saja kita terapkan dalam sistem proker. Selain itu, terutama yang ketiga, membentuk media informasi dan komunikasi. Kalian bisa cek IG-nya, ataupun kalian bisa menghubungi kontak person yang terkait di UM. Jadi kontak personnya mungkin bisa ditanyakan langsung ke himpunan. Itu kontak personnya untuk FKMTSI siapa, itu kalian kalau berminat ikut langsung bisa chat ke kontak person yang terkait. Kita menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi dan badan-badan lain dalam lingkup keteknik sipilan. Jadi contohnya kayak AKI, terus
HAKI, dan seperti organisasi-organisasi yang seperti menghimpun seluruh pekerja teknik sipil. Contoh Himpunan Konstruksi Indonesia, HKI kalau nggak salah. Itu kita ada MOU yang menyatakan itu adalah kerjasama untuk FKMTSI. Next. Dan ini adalah contoh MOU yang bisa kalian lihat. Dan kita bukan semerta-merta kita hanya branding ataupun kita hanya omong doang di sini. Jadi kita punya bukti kalau kita benar-benar bekerja sama dengan organisasi terkait. Next. Nah, ini adalah alur koordinasi FKMTSI. Jadi kalau misalnya di himpunan itu ada ketua himpunan, ada wakil ketua himpunan, ada bendahara sekretaris. Jadi kalau di FKMTSI sendiri itu kita sistemnya seperti presiden. Ada presiden, ada bupati dan sebagainya. Jadi di sini presiden tersebut bisa dibilang koordinator umum. Jadi koordinator umum ini dia bertanggung jawab atas FKMTSI di nasional, di ranah nasional. Dan untuk koordinator wilayah itu kita alhamdulillah untuk koordinator wilayah 9 Jawa Timur berada tepat di Malang di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, namanya Muhammad Ori Rianta. Dan di bawahnya lagi ada koordinator institusi. Nah, di sini kenapa koordinator subwilayah tidak dicantumkan? Karena koordinator subwilayah di tiap-tiap daerah itu memiliki peran masing-masing. Kadang juga nggak dibutuhkan di wilayah tertentu. Jadi tergantung urgensi dari masing-masing wilayah. Karena wilayah Jawa Timur termasuk wilayah yang besar dan kampusnya pun banyak, hampir 43 institusi, itu jadi koordinator wilayah ini merasa dia membutuhkan koordinator subwilayah. Jadi dibagilah wilayah 9 Jawa Timur ini menjadi tiga subwilayah, yaitu Surabaya, Malang, Surabaya untuk subwilayah 1, subwilayah 2-nya ada Malang, Pasuruan, Blitar, atau bisa disingkat Makassar, dan yang ketiga subwilayah Jember. Next. Jumlah anggota FKMTSI sendiri ada kurang lebih 200 institusi di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Dan wilayah hukum FKMTSI sendiri ada 17 wilayah hukum dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Jadi di sini ada temu wicara FKMTSI. Ya, bisa dibilang temu wicara ini hari lebarannya seluruh anggota FKMTSI di seluruh Indonesia. Jadi seluruh anggota FKMTSI ini berkumpul di satu titik. Kita untuk wilayah 9 Jawa Timur belum pernah mengadakan temu wicara nasional. Jadi ada beberapa daerah yang sudah menyelenggarakan mulai dari tahun 1987 sampai 2019. Next. Untuk temu wicara nasional berikutnya itu ada di Medan. Mungkin kalau teman-teman berminat, kalian bisa ya langsung menghubungi CP terkait di himpunan kalian. Kalian bisa ikut nanti acaranya. Next. Next. Di sini ada 3 kegiatan FKMTSI. Jadi untuk kegiatan ini itu kegiatan wilayah. Jadi kegiatan wilayah ini
kegiatan wilayah ini itu dibagi per sub wilayahnya. Jadi untuk Civil Expo sendiri, Civil Expo atau studi ekskursi itu ada di sub Surabaya. Untuk Disnatalis ke-34 itu ada di sub Timber. Dan ada temu wicara nasional. Next. Dan ada temu wicara regional. Nah, kalau untuk temu wicara nasional sendiri itu adalah hari lebarannya anak FKM PTSI se-nasional. Kalau temu wicara regional itu hari lebarannya anak FKM PTSI di wilayah seperti itu. Jadi seluruh Jawa Timur nanti berkumpul di satu titik, kebetulan di Submalang, Sub Mapastar itu sebagai tuan rumah kali ini. Jadi kemungkinan insya Allah itu tuan rumahnya ada di UMM sendiri. Tuan rumahnya ada di yang punya Korwil lah itu. Next. Next. Ini ada kegiatan sub wilayah. Jadi nanti kan tadi ada 4 untuk kegiatan wilayah sendiri. Nah, di kegiatan sub wilayah sendiri, kegiatan di lingkup Mapastar, kita kan di lingkup Mapastar. Jadi ada 3, yaitu yang pertama pengabdian masyarakat, dan yang kedua yang sedang kalian ikuti sekarang yaitu narasi FKMTSI, dan yang ketiga kegiatan internal sub wilayah. Ya, kegiatan internal sub wilayah sendiri itu yang anggapannya kita kumpul-kumpul, kita ngopi, dan kita bisa rapatkan sesuatu di situ yang menghasilkan output di situ. Kita membicarakan tentang dunia keteknik sipilan, gimana sih teknik sipil di UMM ataupun Unisma ataupun dan lainnya, kalian bisa tahu di situ dan kalian cari tahu. Next. Nah, di sini adalah salah satu contoh program kerja yang sudah kita laksanakan. Ini ada Civil Social Care tahun 2017 yang dilaksanakan di Subwilayah Jember. Next. Next. Ya, kebetulan untuk yang tadi Civil Social Care itu kita pengabdian masyarakat, kita membangun sekolah. Ya, kita merenovasi sekolah untuk yang tadi. Untuk yang satu ini adalah kuliah lapangan atau SI di 2019 yang bertepatan di subwilayah Surabaya. Ini di salah satu bendungan yang ada di Bojonegoro. Next. Next. Nah, ini ada FKMTSI Days tahun 2017. Atau bisa dibilang untuk periode sekarang itu Disnatalis FK ke-34. Jadi ya beda nama aja sih, tapi esensinya sama. Yang bertepatan di Subwilayah Malang di Universitas Widya Gama. Next. Ini ada temu wicara nasional yang dilakukan di Papua. Next. Dan ini adalah temu wicara regional ke-9 di Universitas Jember. Jadi ini kan sharing session sebenarnya. Mungkin saya langsung share aja pengalaman apa saja yang bisa saya temukan di FKMTSI. Untuk yang pertama mungkin relasi ya. Relasi. Jadi jika anggapannya kalian bosen nih, kalian pengen teman baru tapi beda kampus, ya kalian bisa nih join buat FKMTSI. Jadi anggapannya kalian nggak perlulah ke Medan untuk ketemu sama orang Medan. Kasarlah seperti itu. Jadi di FKMTSI ini bermacam-macam. Next. Dan untuk selanjutnya ini ada sharing session dan kebetulan kan ini online ya. Jadi
Jadi saya langsung aja, biasanya saya tanya-tanya dulu tuh sama teman-teman sekalian, tapi kebetulan kita nggak bertatap muka, jadi langsung aja deh. Apa aja sih yang bisa kalian dapat di FKMTSI? Yang pertama yaitu yang paling jelas yaitu relasi. Jadi di dunia teknik sipil itu relasi itu sangat penting. Contoh lah, kalian ingin melamar pekerjaan, kebetulan bos kalian itu senior-senior kalian dulu pada saat kuliah. Nah, si senior ini udah tahu kapasitas kalian kayak gimana. Ya pasti dong kalian ya kemungkinan loh ya, pasti kemungkinan kalian bisa keterima. Contoh lah seperti itu, relasi, anggapannya relasi-relasi yang sehat lah ya. Dan untuk yang kedua, mungkin kalian bisa up lah, kalian bisa nge-up mentalitas kalian. Kalian bisa nge-up kepribadian kalian di sini. Jadi kalian bisa bersosialisasi sama orang lain, lebih dalam lah anggapannya. Kalian beda kampus, gimana cara kalian mengenal, gimana cara kalian ngomong dan sebagainya. Karena di sini kalian bakal ketemu orang yang bermacam-macam sifatnya. Dan di situ kalian juga bisa lihat pemikiran yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian bisa menciptakan inovasi karena pemikiran yang berbeda-beda itu bisa anggapannya bisa disatukan lah, bisa kalian buat referensi buat inovasi kalian seperti itu. Dan untuk yang ketiga mungkin kalian bisa nambah ilmu di sini. Kalian bisa minta ajarin teman kalian yang ada di FK yang rata-rata loh ya, yang rata-rata jago gambar dan sebagainya gitu. Dan kebetulan kalian bisa dapat materi dari kampus lain gitu. Dan mungkin kalian di sini kalian pengennya ngopi-ngopi aja nih. Kalian pengen dapat teman baru, bisa di sini wadah yang fleksibel lah, bisa dibilang fleksibel. Jadi kalian bisa belajar, bisa kalian bisa hanya nyari teman juga bisa. Dan di sini kalian selain benefit yang tadi saya sebutkan, mungkin banyak lah yang bisa kalian dapat, tergantung gimana cara kalian mencarinya. Ya mungkin ada satu statement. Kenapa IPK di kuliah itu hanya ada 4? Kan IPK ada hanya 4 tuh, nilai sempurnanya 4. Kenapa kalau di SMA itu bisa 10 atau 100? Ya mungkin untuk filosofinya sendiri, untuk perkuliahan, untuk akademik sendiri itu nilai sempurna itu 4. Dan contoh aku ambil 10, 6-nya sisanya kemana? Kalian yang cari sendiri. Next. Ini ya, kita juga ada Mars-nya. Ya kemungkinan kalau kita bisa ketemu, kita bisa nyanyi bareng nanti. Kalau kalian penasaran, mungkin kalian langsung bisa cek kontak person yang terkait lingkungan untuk masalah FKMTSI. Jadi ya jangan sungkan. Next. Terima kasih dan selamat datang di barisan para pembelajar. Apapun yang terjadi nantinya, pastikan kita tak akan lelah sedikit pun untuk terus memberi arti dan manfaat pada sekitar, karena hanya dengan itu kita bisa memahami bahwa hidup tak melulu soal urgensi diri sendiri. Kamu tidak terkecuali. Hasta Victoria Simpre, hasta Revolusiona Simpre, salam FK, mawayu. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari materi FKMTSI. FKMTSI merupakan forum komunikasi mahasiswa teknik sipil Indonesia. FKMTSI bersifat independen dan ilmiah dan bukan merupakan organisasi sosial politik. FKMTSI berfungsi sebagai wadah komunikasi, pemersatu, dan kegiatan yang bersifat ilmiah bagi mahasiswa teknik sipil seluruh Indonesia. Untuk wilayah Malang masuk ke wilayah 9 dan subwilayah Makassar. FKMTSI berjumlah kurang lebih 200 institusi dan kegiatan FKMTSI wilayah terdiri dari Civil Expo, Disnatalis, Temu Bicara Nasional, dan Temu Bicara Regional.
Untuk kegiatan Supilaya sendiri ada pengabdian masyarakat, narasi FKMTSI, kegiatan internal dan Supilaya. Sekian materi FKMTSI, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang ketiga sekaligus yang terakhir, yakni penyampaian materi tentang administrasi jurusan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Febrianto. Terima kasih kepada rekan-rekan himpunan yang telah menyediakan waktu dan tempatnya. Saya mewakili administrasi jurusan akan membawakan materi tentang administrasi jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Next. Oke. Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pemberkasan. Nah, di sini pemberkasannya berupa bisa persuratan maupun proposal dan sebagainya yang bertujuan untuk mencapai suatu target yang dikehendaki. Nah, lalu sepenting apa mengetahui administrasi? Penting sekali. Dengan kalian mengetahui administrasi, kalian nanti akan yang pertama dimudahkan. Yang kedua adalah kalian tidak akan kebingungan, dan yang ketiga kalian tidak akan membuang-buang waktu. Sekarang bayangkan jika kalian sedang ingin mengurus persuratan, contohnya peminjaman lab. Nah, jadi kan ketika kalian mengetahui administrasinya, alurnya gimana, nanti kalian akan paham. Hal pertama yang akan kalian lakukan itu seperti apa, seperti itu. Lalu tidak akan kebingungan juga karena kalian tahu, dan tidak akan membuang-buang waktu karena kalian nanti sudah tahu kalian harus kemana. Next. Lalu ini ada beberapa sumber informasi sebagai penunjang kelancaran administrasi. Nah, yang pertama adalah sosial media. Nah, ini yang saya bahas tentang sosial media Instagram ya. Yang pertama adalah sosial media dari Universitas Negeri Malang. Di Universitas Negeri Malang sendiri, nanti kalian akan mendapatkan beberapa sumber informasi mengenai seperti surat edaran ataupun pengumuman yang dikeluarkan langsung oleh rektor ataupun dikeluarkan langsung oleh rektor ataupun lembaga-lembaga yang ada di rektorat seperti ULP, LP3 dan sebagainya. Lalu masuk ke Instagramnya FTeknik UM. Di sini nanti kalian akan mendapatkan berbagai informasi mengenai surat edaran yang langsung dikeluarkan langsung dengan dekan. Nah, ini sifatnya untuk mahasiswa teknik. Nah, seperti surat edaran, pengumuman-pengumuman dari dekan, dan juga seperti pengumuman-pengumuman mahasiswa tingkat akhir seperti yudisium maupun jadwal wisuda seperti itu. Yang ketiga adalah Instagram dari HMJ Teknik Sipil UM. Nah, di Instagram dari himpunan ini kalian nanti akan mendapatkan beberapa informasi mengenai jadwal mungkin jadwal kuliah, informasi mengenai kemahasiswaan seperti contohnya di LDK ini, lalu ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan himpunan mahasiswa teknik sipil. Sekedar mengingatkan untuk jurusan teknik sipil sendiri tidak mempunyai Instagram, dan Instagramnya langsung dikelola oleh himpunan lewat himpunan teknik sipil. Yang keempat ada BMFTUM. Nah, di BMFTUM ini kalian akan mendapatkan beberapa informasi mengenai kegiatan kemahasiswaan di lingkup Fakultas Teknik. Lalu yang kelima ada PKM Center UM. Nah, di sini semua hal yang berbau tentang PKM, alur pendaftaran, alur penguploadan dan sebagainya nanti akan dibahas di PKM Center UM. Yang terakhir adalah Instagram dari BEM ID. Nah, ini nanti kalian akan mendapatkan berbagai informasi mengenai kegiatan mahasiswa di lingkup universitas seperti PKKMB dan sebagainya. Next. Ya, untuk berikutnya adalah websitenya. Nah, beberapa website yang mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa harus sering-sering dilihat ya. Yang pertama adalah websitenya Himpunan Teknik Sipil. Nah, yang kedua ada websitenya Sipil FTUM. Yang ketiga adalah websitenya Fakultas Teknik. Nah, ini typo ya, sebenarnya ini websitenya ftum.id, dan yang terakhir adalah websitenya Universitas Negeri Malang. Next. Oke, kita masuk di website dari HMJ Teknik Sipil sendiri. Nah, di websitenya HMJ Teknik Sipil nanti kalian akan
mendapatkan berbagai informasi mengenai program kerjanya himpunan itu seperti apa, lalu ada program unggulannya seperti apa, seperti Civil Days maupun program program akademik yang menunjang mahasiswa seperti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Lalu next. Lalu yang kedua ada websitenya jurusan Teknik Sipil. Nah, di sini nanti adik-adik bisa mendapatkan bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai yang pertama adalah layanan akademik. Nah, layanan ini nanti akan saya bahas di akhir presentasi. Lalu ada informasi beasiswa juga, lalu ada nama-nama tenaga pengajar, ada juga seperti juknis-juknis yang diperlukan ketika akan skripsi dan sebagainya, dan juga struktur organisasi dari jurusan teknik sipil sendiri. Next. Lalu yang ketiga ini adalah websitenya dari Fakultas Teknik. Nah, di Fakultas Teknik ini sendiri, nanti adik-adik bisa mendapatkan berbagai sumber informasi mengenai profil dari Fakultas Teknik sendiri. Yang pertama, lalu ada jurusannya apa saja, lalu bidang akademiknya apa, fasilitas yang akan didapatkan di Fakultas Teknik apa, lalu juga berbagai surat edaran nanti biasanya akan diposting di Fakultas Teknik, maupun pengumuman-pengumuman untuk mahasiswa. Contohnya ya seperti tadi kayak pengumuman wisuda maupun pengumuman yudisium. Next. Nah, ini untuk yang terakhir ini ada websitenya dari Universitas Negeri Malang. Dan di sini adik-adik bisa menemukan berbagai sumber informasi. Yang pertama bisa dari profilnya, seperti rektornya siapa, lalu fakultasnya apa saja, lalu lembaga-lembaga selain di rektorat itu ada apa saja selain rektor, seperti LP3, ULP, dan sebagainya. Lalu adik-adik juga bisa mendapatkan informasi mengenai surat edaran. Nah, biasanya langsung diposting langsung di website dari Universitas Negeri Malang. Next. Oh ya, yang terakhir ini ada website dari kemahasiswaan UM. Nah, saya kira adik-adik harus sering-sering ya mengecek website dari kemahasiswaan ini karena di UM itu menyediakan berbagai beasiswa. Nah, kedepannya semoga adik-adik yang mungkin mendaftar sebagai mahasiswa reguler maupun mandiri untuk mencoba berbagai beasiswa yang ada di Universitas Negeri Malang ini, karena menurut saya untuk proses pengurusan administrasinya juga tidak terlalu sulit ya, dan ini nanti misalkan kalian dapat pun kalian akan mendapatkan beasiswa yang lumayan untuk mengurangi beban orang tua kalian. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelayanan administrasi jurusan Teknik Sipil. Nah, untuk pelayanan sendiri berada di gedung G3 yang sekarang berubah nama menjadi gedung B9. Nah, nanti kalian di sana akan dibantu oleh admin jurusan yang bernama Bu Gigi. Nah, nanti untuk tempatnya kalian tinggal masuk saja di gedung, masuk lalu nanti belok kanan. Nah, nanti di situ terdapat administrasinya. Beberapa pelayanannya yaitu yang pertama kalian bisa mengurus surat izin mata kuliah. Nah, yang kedua kalian juga bisa mengurus surat izin penelitian skripsi. Yang ketiga ada surat izin tambahan ketika kalian akan membuat skripsi, penelitian seperti itu. Lalu yang keempat adalah surat peminjaman laboratorium. Ini bisa di dalam jurusan teknik sipil dan bisa juga di luar jurusan teknik sipil. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah surat penjajakan mahasiswa. Next. Lalu untuk berkas skripsi dan proyek akhir, beberapa yang dapat diurus di admin jurusan. Yang pertama adalah surat pengajuan judul skripsi atau proyek akhir untuk D3, lalu ada surat tugas pembimbing, lalu ada surat tugas pembimbing seminar proposal, dan yang keempat ada surat tugas penguji skripsi, yang kelima ada berita acara skripsi, lalu ada juga lembar persetujuan sidang atau seminar proposal, persetujuan ketua KPK Prodi, dan format artikel skripsi yang setiap kalian skripsi nanti akan next.
Nah, selain itu di administrasi jurusan juga menyediakan tracer studi alumni, lalu ada akreditasi prodi, juga ada tenaga pengajar, ya, lalu juga ada informasi mengenai prestasi mahasiswa, informasi kegiatan mahasiswa, lalu ada kurikulum prodi, lalu yang terakhir adalah buku kepanasihatan akademik. Penggunaan dan kelengkapan berkas lain-lain ada berupa pengumpulan laporan skripsi dan proyek atau proyek akhir, lalu ada soft file yang dimasukkan di CD, lalu dikumpulkan di admin jurusan, lalu ada artikel, ada juga laporan perancangan dan juga laporan praktik industri, lalu ada laporan perancangan struktur bangunan tinggi, dan laporan perancangan struktur baja dan laporan-laporan lainnya. Next. Lalu di administrasi jurusan sipil juga bisa mengurus surat keterangan lulus sementara jika dari fakultas belum jadi. Lalu ada juga surat keterangan mengikuti lomba. Nah, ini untuk surat keterangan mengikuti lomba, kalian untuk birokrasinya sendiri kalian meminta belangko dulu, formulir dulu di himpunan, lalu nanti kalian bawa ke administrasi jurusan teknik sipil. Lalu ada juga pengurusan jadwal mata kuliah apabila disahkan nanti di kemudian hari ada pas waktu KRS-an nanti kalian ada yang jadwalnya bentrok, nanti kalian bisa urus di admin jurusan dan lain. Next. Terima kasih, cukup sekian. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Febranto yang telah menyampaikan materi tentang administrasi jurusan. Untuk berikutnya akan saya bacakan kesimpulan dari materi administrasi jurusan. Mengerti administrasi akan memudahkan mahasiswa. Informasi tentang administrasi dapat diakses di berbagai sosial media seperti Instagram dan website. Pelayanan administrasi jurusan teknik sipil ada di G3 yang sekarang berubah nama menjadi B9 dan akan dibantu oleh Bu Gigi selaku admin jurusan. Untuk surat keterangan mengikuti lomba, alurnya harus meminta belangko terlebih dahulu kepada himpunan, lalu diserahkan kepada admin jurusan. Dan untuk surat-surat lain yang bersangkutan dapat diakses di web jurusan teknik sipil. Materi administrasi jurusan pada hari ini, terima kasih kepada Saudara Muhammad Febrianto yang telah hadir dan menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Tak terasa, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada para pemateri dan para peserta. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.